Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kita akan lanjutkan pelajaran kita hari ini, masih tentang kalor, dan hari ini kita akan melihat tentang peran atau peranan kalor. Baik, peranan kalor dalam mengubah wujud zat. Nah, ini kita akan lihat bahwa kalor itu dapat mengubah wujud zat. Energi atau kalor itu dapat mengubah wujud suatu zat. Nah, salah satu peranannya di sini adalah kalor itu dapat mengubah wujud zat, melebur dan membeku. Zat bisa melebur atau membeku karena peranan kalor. Nah, dalam hal ini zat dapat melebur dan membeku bisa kita nanti hitung, bisa kita tentukan banyaknya kalor yang dibutuhkan dengan persamaan Q atau banyaknya kalor yang dibutuhkan dalam proses melebur atau membeku. Di sini adalah massa benda, massa zat dikali dengan kalor lebur zat. Kalau misalnya air nanti berarti ini kalor lebur S. Yang kedua, peranan kalor juga berperan dalam proses mengembun dan menguap. Proses mengembun dan menguap bisa kita tentukan dengan banyaknya kalor yang dibutuhkan dalam proses mengembun dan menguap. Ini bisa kita tentukan dengan persamaan seperti ini. Q sama dengan massa zat dikali dengan kalor uap. Ya. Jadi melebur dan membeku, mengembun dan menguap. Ini salah satu, ini adalah peranan dari kalor dalam perubahan wujud. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana proses terjadinya perubahan wujud pada air dengan kalor-kalor yang dibutuhkan. Peranan kalor yang dibutuhkan dalam proses perubahan wujud air yang dari es sampai dengan uap. Nah, grafik ini menunjukkan yang sumbu vertikal ini menunjukkan suhu, kemudian sumbu horizontal ini menunjukkan banyaknya energi yang diperlukan. Nah, di sini kita akan mulai dari wujud es padat. Air itu akan berwujud es di bawah 0 derajat Celcius, berarti dari grafik A ke B itu wujudnya adalah es, dan itu kita berikan lambang Q. Ya, Q1. Kemudian pada suhu 0 derajat Celcius, air itu dalam suatu proses yaitu melebur. Dalam peristiwa melebur, ada yang masih es, ada yang sudah jadi air. Nah, itu yang disebut dengan peristiwa melebur pada 0 derajat Celcius. Makanya di sini pada suhu 0 derajat Celcius ini airnya akan mengalami suatu perubahan yang disebut dengan melebur. Berikut, suhu air antara 0 sampai 100 derajat Celcius itu berwujud cair. Nah, ini perubahan ini. Nah, kalau peristiwa melebur tadi kita berikan simbol Q2, dalam wujud 0 sampai 100 derajat Celcius kita berikan simbol Q3, wujud air. Di atas 100 derajat Celcius atau yang kita beri simbol Q4 ini, itu air dalam proses menguap. Jadi grafik ini menguap. Ada dua grafik mendatar di sini. Pada suhu 0 derajat Celcius itu disebut melebur, dan pada suhu 100 derajat Celcius itu disebut proses menguap. Setelah menjadi uap, setelah menguap nanti akan menjadi gas, ya, uap air. Jadi posisi grafik E ke F itu sudah dalam bentuk uap. Jadi tadinya dari A itu wujud es, sampai ke E itu bisa berubah menjadi wujud uap. Nah, itu kita berikan simbol Q5. Perhatikan pembagian suhunya. Di bawah 0 derajat Celcius itu suhunya padat. Dalam hal ini kalau air adalah es, pada saat 0 derajat Celcius dia proses melebur. Kemudian 0 sampai 100 derajat Celcius itu wujud cair. Kemudian pada suhu 0 di 100 derajat Celcius air sudah mulai berubah wujud menjadi uap, dan air di atas 100 derajat Celcius sudah menjadi uap.
Nah, ini grafik perubahan ketika dia menerima diberikan kalor. Nah, untuk menghitung banyaknya kalor setiap perubahan itu bisa kita menggunakan rumus ini. Untuk Q1 kita bisa menghitung Q1 sama dengan massa air dikali dengan kalor jenis S, CS. Kenapa kita menggunakan kalor jenis S? Karena pada saat ini wujudnya dalam S dikali dengan perubahan suhu atau delta T. Sementara posisi kedua dalam proses melebur, maka kita bisa mencari banyaknya kalor yang diperlukan dalam grafik BC ini, atau kita berikan simbol Q2 massa air dikali dengan kalor lebur S. Berikutnya pada grafik Q3 ya, Q3 atau dalam perubahan C ke D itu berlaku massa air dikali dengan kalor jenis air dikali dengan perubahan suhu. Nah, ketika dia menguap atau grafik D ke E itu berlaku Q4 sama dengan massa air dikali dengan kalor uap. Ya. Sementara pada posisi kelima perubahan E ke F itu berlaku Q5 sama dengan massa sat dikali dengan kalor jenis uap dikali dengan perubahan suhu. Nah, coba diperhatikan di sini perubahan suhu. Delta T sudah kita membahas bahwa delta T diperoleh dari T akhir dikurang T awal. Kebanyakan yang saya lihat yang sering keliru bagi yang menghitung itu kadangkala dia menghitung delta T-nya pada suhu min derajat Celcius itu nilainya min, padahal itu hanya keliru. Kalau di sini 0, di sini min misalnya. Kita berikan misalnya di A min 10 derajat. Sini 0. 0 kurang min 10 kan menjadi positif. Jadi nanti delta T selalu nilainya positif. Nah, ini digunakan. Bagaimana kalau nanti ditanya semua berapakah kalor yang dibutuhkan perubahan wujud air itu dari A sampai F? Maka nanti ketika kita menghitung seperti ini Q1 sampai Q5, maka banyaknya energi atau kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud dengan massa tertentu dari A sampai F itu tinggal dijumlahkan Q1 tambah Q2 tambah Q4 tambah Q5 tambah Q6. Nah, ini penggunaan rumus ini. Nah, perhatikan animasi perubahan wujud ini. Kalau kita saya akan klik dan lihat ini, mudah-mudahan bisa kita lihat ternyata dipengaruhi oleh suhu. Nah, perhatikan ini gambarnya, ini wujud es. Dia akan berubah wujud nanti dan akan menguap. Ditunjukkan oleh perubahan ini. Saya akan ulangi animasi ini, perhatikan baik-baik. Nah, ini masih dalam bentuk es. Dia akan melebur, kemudian wujudnya menjadi air, dan setelah itu akan menjadi uap. Ini tahapan. Kita lihat penunjukan termometer ini, semakin naik suhunya sampai di atas 100 derajat Celcius, maka tadinya yang ini es tadi dalam wujud es itu akan habis nanti berubah menjadi uap sampai apabila suhunya di atas derajat Celcius. Perhatikan ini artinya di bawah 0. Berarti kalau dia di bawah 0 itu suhunya bentuknya wujudnya dalam bentuk es. Dalam proses melebur ini tadi yang ada di sini 0 derajat, kemudian ini cair, ini menguap, dan ini menjadi seluruhnya uap. Sekali lagi saya putar gambar ini. Perhatikan perubahan dan grafik garis merah yang ditunjukkan perubahan wujud, grafik yang menunjukkan perubahannya dari solid liquid menjadi gas. Nah, ini contoh perubahan wujud air. Nah, dari rumus-rumus tadi ini merupakan keterangan yang bisa kita lihat
Q apa, M apa sudah ada tadi, L apa. Kemudian ada nilai kalor jenis ini pada beberapa zat, kalor jenis air, kalor lebur es, kalor uap, kalor jenis es ini ada di sini. Tergantung dari yang mana kita gunakan nanti. Sampai di sini pertemuan kita bersama dengan channel Agus Berbagi.